Ini dari mungkin bisa cerita dari background ketemu kesenian dari kecil tuh apa sih? Dari kecil memang saya suka melukis. Seingat saya waktu saya umur 3 sampai 5 tahun itu di dekat dapur ibu saya itu saya ada papan, disediakan papan tulis. Di situ saya bebas untuk berhayal. Mungkin dari situ awalnya orang tua saya membiarkan saya untuk melukis sampai saya menemukan bahwa minat saya ya di seni lukis itu. Terus dari keluarga nggak ada? Dari keluarga ada, dari abangnya nenek itu dia pelukis. Sampai dia pernah mengajar di Jerman kalau nggak salah. Itu udah berapa tahun yang lalu ya. Udah saya masih kecil sekali saya tahunya dia memang pelukis. Kemudian masuk ke agak dewasa dikit dulu, kuliah di mana, terus keseniannya gimana? Saya pernah kuliah di seni rupa, desain interior Trisakti tahun 82 sampai saya nggak sampai selesai, sampai semester 6 saya keluar tahun 86. Lalu saya sempat ikut lomba perancang mode, karena sebelum saya keluar dari Trisakti itu saya juga sudah tertarik dengan batik tenun. Saya pernah belajar batik di Pekalongan, di Jogja, juga tenun juga di Pekalongan dengan Pak Kadir. Itu selama hampir 2 bulanan saya di sana. Lalu setelah itu saya coba beranikan untuk ikut lomba untuk poin-poinnya apa? Pak Kadir itu tokoh tenun sama tokoh batik yang ada di Pekalongan. Dia punya label produknya itu Ridaka, dan itu orang Pekalongan pasti kenal dia. Dan dia banyak mengajari penenun ATBM yang ada di Pekalongan. Dan dia menemukan banyak teknik tenun di sana. Kalau poin-poinnya yang diambil dari Pak Kadir? Yang poin-poin yang bisa diambil dari Pak Kadir itu dia mengajarkan banyak teknik teknik motif tenun, terus pencelupan, ya yang berhubungan dengan tenun ATBM ya, alat tenun bukan mesin. Jadi yang tradisional itu dia banyak. Tapi sekarang udah almarhum orangnya. Kemudian yang selanjutnya setelah itu setelah belajar dari sana? Setelah belajar dari sana saya mencoba untuk ikut lomba perancang mode yang diadakan Femina Gadis tahun 86. Masuk 10 besar sampai final, tapi nggak dapet nomor karena bajunya tidak punya daya pakai karena aneh. Mungkin terlalu berat, terlalu seni mungkin ya, terlalu teatrikal katanya. Jadi tidak, kurang ini ya, kurang punya daya pakai. Jadi malah maksudnya ke industri dulu ya, industri yang iya. Habis itu lalu saya tetap berkarya tapi belum dilukis belum. Cuma lalu saya bisnis di bidang garment
Sempat juga waktu itu di Bali awal 90-an, sampai berapa tahun? 6 tahunan saya di Bali itu. Di Bali garment, saya sempat garment. Habis itu saya mulai sekitar tahun 97-an mungkin ya, atau pertengahan 95 lah, mulai mencoba melukis secara total. Lalu 3 tahun kemudian saya mencoba mencari teman, karena saya bukan dari seni rupa murni, jadi saya nggak punya banyak teman yang link saya kurang punya link di situ. Jadi saya harus mencari teman dulu untuk bisa berpameran dengan mereka. Gimana tertariknya terus mulai benar-benar melukis gitu? Sebetulnya keinginan dari lama, tapi ya saya pikir waktu itu saya pingin kaya dulu baru saya melukis. Tapi ternyata saya nggak kaya, jadi saya melukis aja. Tapi setelah karya saya lebih dari ada 20, lalu saya mau mencari teman untuk bisa bisa menunjukkan hasil karya itu. Ya awalnya sih datang ke pameran, pembukaan pameran, ketemu, kenalan. Lama-lama ya saya menemukan teman-teman, meskipun awalnya mungkin mereka tidak memandang saya sebagai seniman, karena mereka tidak paham siapa gitu. Tapi ya setelah melihat karya baru mereka ya. Soal ini Pak, perpindahan dari kota-kota itu loh. Nanti kan sempat di Jogja juga. Saya bisnis juga pernah di Bali 6 tahun. Terus dari tahun berapa ya? Saya di Jogja itu awal 2000-an. Tahun 2000 saya di Jogja. Sampai sekarang masih ada sih sebetulnya tempatnya. Kalau mau selama di Jogja atau nanti selama di Jogja ada pengaruh mungkin energi berkeseniannya aja ya, yang saya melihat cukup lumayan pengaruh ya, karena di sana banyak acara-acara budaya yang digelar ya, mulai dari pameran, pementasan. Suka sih dengan Jogja. Cuma tahun-tahun terakhir ini banyak teman-teman saya udah banyak pindah ada yang keluar kota, ada yang keluar negeri. Jadi hampir saya nggak banyak teman di sana gitu. Akhirnya saya jarang. Udah hampir 2 tahun ini saya jarang di Jogja. Kalau selama di Jogja itu ini nggak, ada kemunculan nggak dalam karya itu atau dalam periode itu? Ada perjalanannya Bapak itu ada periode? Waktu selama di Jogja itu karya saya yang lebih ke ini, yang periode bahasa tubuh sama sarung itu. Itu dari 2005 sampai 2009 karya itu. Setelah itu tubuh, itu masih pencarian bahasa tubuh. Kebanyakan saya menampilkan visualnya itu tubuh laki-laki dengan sarung mungkin sebagai identitas timur ya. Ya selebihnya kalau bahasa tubuh itu ya lebih kepada ini aja, untuk menyampaikan bahwa nggak ada yang sempurna dari seorang gitu.
bahwa laki-laki itu kan dituntut untuk sempurna. Dia harus berani, harus menang, harus kuat, harus tidak boleh menangis, tidak boleh. Tapi di sisi itu mereka juga punya sifat-sifat yang lain, yang tentunya tidak salah kalau mereka juga boleh merasa sedih, boleh merasa lemah, boleh merasa sakit, ya semacam itu aja. Bahasa yang saya tampilkan itu aja. Ide-ide itu dari mana waktu itu? Ide itu muncul begitu aja. Muncul begitu aja. Seperti karena memang saya suka dengan kain tekstil, saya pikir motif sarung itu unik gitu ya. Karena kalau kita melihat karya-karya Renaissance, lukisan-lukisan yang ada di gereja zaman dulu, itu kan suka menggambarkan malaikat itu dalam bentuk tubuh laki-laki. Dan saya melihat juga, saya tertarik dengan draperinya, tekstil yang ada di situ. Saya mengganti dengan sarung. Keindahannya ada di situ. Itu yang ingin secara visual ya, yang ingin ditampilkan itu. Selama periode dari Jogja, cuma satu tema itu yang muncul? Iya, selama di Jogja itu. Selama di Jogja itu kebanyakan, ya, gitu. Cukup produktif waktu itu, Pak? Lumayan, karena ya lagi rame aja ya mungkin ya. Seni rupa lagi rame, terus semangat seniman-seniman di Jogja juga lagi semangat sekali kayaknya. Waktu itu saya lihatnya begitu. Jadi otomatis pengaruh sih, pengaruh sekali. Pengaruh. Kesinambungannya sama ruang galeri di sana atau teman seniman di sana? Lumayan. Kebetulan waktu itu Pak Ivan beberapa kali mengajak untuk berkunjung ke teman-teman seniman di Jogja. Sempat ya ketemu dengan mereka, sempat ngobrol, sempat juga saya main-main studionya. Nah, setelah periode di Jogja terus balik lagi Surabaya, mulai kapan Pak Surabaya? Balik lagi Surabaya itu sekitar, sebetulnya di Jogja nggak terus-terusan tinggal di Jogja ya. Saya mungkin 2 minggu 10 hari di Jogja, lalu saya balik lagi Surabaya. Begitu terus. Karena juga kebetulan saya selain melukis, saya juga ada kesibukan di bidang interior sama furniture. Jadi kalau di Jogja itu saya mengerjakan elemen interior. Ada teman-teman juga dari ISI yang dia ahli membuat elemen interior. Saya kerjasama dengan mereka. Nah, karena basisnya tempat saya berbisnis ada di Surabaya, jadi dibagi 10 hari Jogja atau 2 minggu Jogja, selebihnya di Surabaya gitu. Nah, itu saling mempengaruhi nggak dalam berkarya itu? Maksudnya terus bisnis terus desain juga sama apa? Enggak juga sih, enggak. Saya lepas aja. Lepas kalau antara sebetulnya saya lihat ada beberapa seniman yang memakai interior itu sebagai elemen art atau jadi ininya, saya lihat ada, tapi saya enggak. Belum menemukan ide untuk ke situ. Surabaya. Kalau di Surabaya kemunculannya seperti apa, Pak ya? Kenapa? Kalau berkarya di sini lebih banyak di sampai sekarang masih di Jogja antara Surabaya. Kalau sekarang saya kebanyakan ya di Surabaya ya. Ya otomatis
Selain itu saya juga suka dengan fotografi. Kebetulan saya suka fotografi. Karena waktu periode tubuh sarung itu, saya sedikit mendalami fotografi. Jadi ada apa namanya? Saya foto dulu modelnya itu sampai saya menemukan pose yang saya mauin untuk di karya itu, baru saya pindah ke kanvas. Foto-fotonya ada nanti. Kalau ide-ide tentang apa namanya, itu artinya kan kayak memakai unsur-unsur tradisi ya dalam karya-karya banyak motif-motifnya, terus apa namanya, ya ikon-ikon itu dipakai terus bilang gitu. Iya. Itu seperti apa ya ini ya, kayak itu awalnya munculnya dari awal saya menyukai interior, saya suka sebetulnya dengan tekstilnya. Dari mulai karpet, tekstil untuk upholstery, tekstil untuk korden, atau tekstil untuk sofa, itu saya suka melihat, memperhatikan itu. Otomatis itu kebawa. Kalau di kita di Indonesia itu kan emang kaya, dari mulai tenun, dari Sabang sampai Merauke itu udah beda-beda. Apalagi dengan batiknya itu kita punya akar yang kuat dengan batik. Dan itu kita punya banyak referensi yang bagus. Nah, itu. Pentingnya itu dipakai untuk karya-karya Bapak itu apa pemikirannya waktu itu? Kalau batik saya justru terakhir ini, tahun-tahun terakhir ini memakai elemen batik gitu. Justru yang lama, mungkin ada sebelum tubuh sama sarung itu saya memakai batik. Itu periode yang sebelum itu lagi, saya banyak melukis ibu sama anak. Bisa cerita Mas? Ibu sama anak itu di tahun yang saya bilang 95 sama ke atas. Nah, itu yang saya bilang awal-awal saya pengen berpameran itu, saya banyakkan ibu sama anak karya saya. Kebanyakan tentang kasih sayang, ibu sama anak. Dibalinya seperti apa itu? Dan itu kebanyakan saya memakai figur perempuan Jawa. Dia berkebaya dan dia memakai jarik. Tapi itu ide dapat itu nggak dari mana gitu, maksudnya itu dari ide itu saya suka aja. Enggak, saya suka aja. Suka dengan itu, suka dengan visual itu. Dan itu lama, hampir 5-6 tahunan. Seperti yang periode tubuh sama sarung itu, saya dari tahun 95 sampai 2009. 2005 sampai 2009. Karya saya itu kebanyakan. Kalau yang sekarang kan bergeser lagi, lain. Seperti tahun terakhir ini, saya mencoba tentang ikan. Karena saya melihat saya pernah membaca tentang artikel filosofi ikan, dan itu menarik. Tapi ikan di sini saya tidak menempatkan sebagai ikan sebagai motif, ikan sebagai patternnya motif gitu ya. Jadi saya tidak lalu menggambar ikan seperti koi atau apa yang, tapi saya lebih menyukai ikan sebagai pattern. Jadi motif ikan sebagai grafis atau apa semacam gitu. Lilikannya itu masih terbawa ya? Mungkin ya.
desain ya. Ya. Mungkin tapi ya karenanya desain seperti tekstil apa itu secara teori apa itu saya terbawa mungkin dan saya masih suka dengan seperti itu. Masih suka. Itu kan artinya membahasakan lagi realnya seperti apa, terus dibahasakan dengan gaya baru lah. Bukan unsur-unsur ini kayak ada batiknya juga ya mesti. Semacam itu, ya. Semacam itu. Mungkin yang nggak lari dari situ ya mungkin. Cuma mungkin ya tampilannya yang mungkin kalau dilihat dari benang merahnya ada lah itunya. Bisa ditarik itu ada. Cuma memang agak sedikit beda. Kalau secara visualnya agak beda memang. Ada modus-modusnya nggak ada Pak? Maksudnya itu mesti kuat jadi apapun itu harus ada motif harus. Cuma mungkin mengikuti zaman ketika tahun-tahun 95 itu dekoratif mungkin masih amat kuat ya. Terus ketika lalu konsep-konsep kontemporer minimalis apa itu kuat terbawa juga sih, bukan sebagai pertimbangan atau apa, cuma penyesuaian aja, cuma tetap aja kebiasaan saya dengan tekstil itu terbawa gitu loh. Tapi itu artinya setelah berulang-ulang itu ada ini nggak pemikiran bahwa ternyata ini sama aja kayak melestarikan atau apa itu? Enggak juga sih, enggak ini. Kalau melestarikan ya sudah ada lah yang ngerjakan itu. Kan kalau saya ya lain lagi kan visualnya beda. Kalau melestarikan mungkin saya akan bekerja sebagai pembatik ya, memproduksi batik. Lebih ini ke situ mungkin ya. Yang ini Pak, kalau karya ini kan berdasarkan kayak saya diundang lalu dikasih proposal Islamic Art Indonesia Islamic Art, bahwa kesenian Islam itu tidak selalu harus kaligrafi. Kebetulan saya punya beberapa foto waktu haji di Arafah itu saya sempat memotret tenda itu saya berniat untuk melukis itu. Cuma kebetulan waktu itu diundang sama Mas Rizky itu untuk meramaikan acara itu, ya akhirnya saya inikan lukisan ini. Seri apa ya, Arafah, saya bilang ini Arafah. Bentuk motif Arab itu cukup mewakili ya? Iya, saya pikir ada mirip-mirip batik ya. Kalau orang nggak tahu seperti Pak Asri tadi bilang, kok kayak batik Madura. Pesisiran ya kan. Padahal kan ini sebenarnya tenda dan cukup universal di sana. Ini motif ini selalu keluar ketika ada acara-acara ini apa kayak kemerdekaan sana atau acara selamat apa ya, acara-acara nasionalnya di sana. Acara ini di kampung-kampung juga suka di ini motifnya ya, motifnya suka dipakai, dipajang gitu motif-motif ini. Pak, yang tadi kepikiran cara membuat karya itu tadi kan seperti foto, dari foto terus akhirnya bikinlah ini gitu. Biasanya step-stepnya seperti apa prosesnya berkarya itu? Langsung. Sebentar, saya ada buku, saya bisa ngambil buku ini. Boleh? Saya tunjukkan ke Masnya sebentar ya. Tadi saya ambil mana ya? Ada, oh ini di belakang ini Mas, ini. Ini, nah, ini sih. Seperti karya ini kan, saya harus foto dulu ini. Model-model yang ada di sini saya foto dulu. Kayak gini kan saya fotonya juga satu-satu ini. Tapi saya gabung-gabungkan dia.
Jadi nggak ya kebetulan waktu itu saya suka nge-gym. Jadi ada teman-teman di tempat gym itu yang mau di foto, yang kebetulan saya pikir karya seni itu kan suatu yang keindahan ya. Dan tubuh itu, tubuh laki-laki indah juga gitu loh. Dan yang seperti saya tadi bilang bahwa di zaman Renaissance kan malaikat tuh digambarkan dengan tubuh laki-laki kan ya. Lalu saya suka dengan draperinya. Draperi jatuhnya kain-kain ini. Jatuhnya kain. Saya suka gitu. Jadi semacam ini saya gambarkan itu. Dan ini difoto dulu biasanya. Rata-rata karyanya kayak gitu? Atau Dari periode 2005 sampai 2009 yang saya bilang di Jogja itu. Sudah mulai kayak gitu? Iya, itu periode itu aja. Habis itu ganti lagi. Sempat kemarin saya setahun tidak melukis, tapi dengan karya print. Jadi saya moto batik lama, batik lawas. Ada motif-motif kecilnya tuh saya foto. Terus saya pattern ulang, lalu saya buat minta tolong untuk digrafiskan, dalam arti disusun, lalu di semacam kayak wallpaper lalu jadinya. Entah itu pokoknya bisa dibuat jadi tekstil ya, dibuat motif massal gitu ya, tekstil massal ya. Jadi pamerannya waktu itu di Galnas, waktu Pak Ivan ngajak di Jatim Art Now, itu karya saya itu. Jadi bukan lukisan, jadi memang digital print. Yang saya buat, nanti ada intinya fotonya di. Kalau memutuskan untuk membuat karya-karya, akhirnya dipilih print, digambar, seperti apa pilihannya waktu itu? Kenapa? Pilihannya seperti apa? Terakhirnya, ini di print aja lebih bagus atau seperti apa? Gitu. Karena saya punya beberapa batik lama yang kadang-kadang batik itu cuma sekedar sobekan aja, nggak utuh gitu ya batiknya. Saya pikir sayang batik yang sudah mungkin lebih dari 70 tahun, entah 100, itu saya pikir saya coba foto karena ya mungkin ada sekarang, cuma saya senang aja dengan batik itu gitu. Jadi saya coba foto karena saya suka, waktu itu kan bilang saya suka foto. Saya coba foto terus saya pattern ulang. Karena itu juga ada inspirasi dari buku, ada beberapa buku tentang pattern. Kenapa batik tidak bisa dipatternkan untuk hal-hal yang kayak begitu gitu kan, bisa. Dan dia menarik sebetulnya, menarik. Soal referensi itu menarik juga, referensi berkarya ini. Kita tuh belajar namanya dari hal-hal riset atau dari apa itu dilakukan nggak sih? Adalah sedikit tapi saya nggak terlalu dalam ya kalau riset apa itu. Sedikit karena mungkin ya paling saya mencarinya di internet. Saya melihat kecenderungan, banyak kan kecenderungan itu bisa dari fashion, bisa dari interior design, bisa dari banyak hal. Ya dari situ mungkin ide itu muncul juga. Pak, yang karya yang tubuh dan kayak itu pembahasannya kan ya ada beberapa kayak bagian itu yang menggambar
menggambar model-modelnya ya model apa namanya soal gender lah maksudnya. Membahasakan itu kan kelihatan tadi apa namanya gambar-gambarnya itu ya cowok, tapi menurutku ada beberapa yang agak apa namanya antara posisinya itu Iya. ya ada banyak tradisinya juga, terus kamu unsur-unsur topeng juga masuk gitu. Iya. Memang cerita nggak ini yang Ada. beberapa poin-poin dari gambar ini? Itu bisa highlight lah, itu yang mewakili tubuh dan apa namanya? Ya kayak gini, seperti ini kan sebetulnya ini tulisan yang hampir penuh, yang tidak, kalau yang hitam ini tulisan sebetulnya kata-kata dan bertumpukan. Ini kita kadang-kadang suka mencari banyak, kita suka berdebat tentang banyak hal. Kadang-kadang kita tidak menemukan titik temu karena terlalu banyak pendapat, terlalu banyak apa ya istilahnya, ego juga. Jadi manusia seringkali tidak menemukan itu dalam kehidupannya. Jadi ya ujung-ujungnya kita bisa berdamai aja dengan diri kita kan. Kalau ini sebentar ya, Itu mau membahasakan masalah atau sebenarnya selain tema ya tubuh itu membahasakan ada masalah? Ada masalah, ada persoalan dalam hidup manusia itu yang nggak bisa dilepas begitu aja. Saya pikir saya cuma mencoba untuk bercerita, berbagi, meskipun itu cuma sekedar visual yang nggak selesai gitu kan ya. Seperti gini, kita mencari ujung pada lingkaran. Kita kan nggak pernah tahu ujung dalam lingkaran itu seperti apa. Seperti ya semacam gitu aja. Nggak terlalu banyak. Itu yang menurutku yang banyak masalah kok laki-laki gitu. Bukan. Dalam kehidupan ini kan laki-laki itu sebenarnya dituntut untuk sempurna. Untuk kuat, untuk menang, nggak boleh menangis. Kan kebanyakan itu ya nggak seperti gitu kan ya. Padahal laki-laki itu juga punya sisi yang manusiawi ya. Kalau dia menangis, kalau dia harus merasa luka, merasa sakit atau merasa marah atau apa, itu semacam gitulah. Hanya ingin cuma kadang-kadang di permukaannya harus tetap tampaknya harus tetap gini. Semacam Arjuna lah ya. Semacam gitu. Tapi sisi itu maskulin, sisi apa namanya? Dari istilahnya dalam karena visual yang ada di sini adalah dengan tubuh-tubuh yang kuat ya, yang ini. Tapi padahal sebetulnya banyak permasalahan juga gitu loh. Mereka ya manusia biasa gitu. Pada dasarnya seperti itu. Kalau dari beberapa karya Bapak itu ada highlight nggak sih yang itu menandai di karya-karyaku yang ada apa? Lah, Mas, yang highlight ya dari pencapaian tertentu gitu dalam karya Bapak. Maksudnya ya ini karya inilah menurut tubuh ini jadi salah satu yang menurut enggak. Ada 1-2 tapi enggak lah. Saya enggak terlalu ini. Mungkin karena gini, setiap karya
saya selalu berusaha memperlakukan dengan baik ya. Terus ketika ada taraf, ada selesai, ya itu sudah selesai gitu aja. Mungkin ya yang istilahnya kayak masterpiece atau apa gitu kan yang dimaksud kan. Jadi penanda lah maksudnya. Ada 1-2, cuma nggak banyak lah. Ada 1-2. Ada 1-2. Oke, baik. Selain berkarya di ini terus di print, ada lagi nggak yang di luar itu? Bikin karya di luar itu nggak medianya? Kalau mau disebut karya fotografi, saya suka jalan-jalan. Oh iya, fotografi. Saya suka jalan-jalan, saya suka mengabadikan perjalanan. Seperti diapresiasikan nggak? Di Facebook ya. Kalau saya ini di bentuk dijual ataupun apa gitu ya, nggak pernah, belum pernah. Cuma kalau saya kayak di Facebook itu saya pikir gini, kalau yang di Indonesia ya, meskipun saya nggak banyak tempat, saya cuma ingin tahu, biar mereka tahu, teman-teman ataupun siapa yang saya kenal di Facebook itu, yang orang dari luar atau apa, tahu bahwa Indonesia itu cantik, bahwa banyak sudut di Indonesia ini yang sangat menarik. Entah itu saya memotret tentang desa adat, entah pasar, entah kehidupan, entah pemandangan, entah landscape apapun, itu banyak yang menarik gitu untuk ditunjukkan. Yang modus itu nggak terjadi di karya lu guys? Enggak, saya enggak. Ya gue ya pengen. Iya, saya tahu. Seperti seperti Pak Ivan, dia memotret, membuat karya diinikan ke sini kan, kalau saya enggak, tapi ya kayak itu tubuh-tubuh itu aja. Tapi kalau kayak pemandangan itu, karena saya emang nggak pernah suka dengan melukis pemandangan ya, mungkin ya. Saya nggak suka melukis landscape, saya nggak suka. Mungkin itu aja sih kekurangannya. Oh, yes. Kalau saya mau melukis landscape, saya lebih baik memotret ya. Motret udah hasilnya keren udah. Jadi ngapain saya harus melukis lagi gitu. Udah ada gitu, udah ada di foto itu. Yang mau aku tanyakan yang soal tadi di Mekah motret terus dibikin itu lagi gitu. Ada lagi? Beda, itu cuma saya melihat suatu yang nggak tahu, tiba-tiba aja itu saya potret aja ya. Saya potret aja tenda, motif tenda itu. Ketika saya tiduran, saya rebahan, iseng aja motret, ada beberapa sudut kok, lalu ada tawaran pameran di Islamic Art Indonesian. Ya saya lihat lagi file-file itu gitu. Saya bingung juga, saya mau melukis kaligrafi, saya bukan pelukis kaligrafi. Itu bisa masuk ke Islamic Art itu? Mas Kiki. Emang selama ini bikin karya-karya yang enggak pernah. Cuma mungkin Mas Kiki menawarkan, mungkin dia bisa, entah kenapa Mas Kiki tiba-tiba menanyakan, Mirza lu mau ikutan ini katanya. Boleh aku. Oke, ntar aku kirim deh proposalnya. Kamu pelajarin aja dulu gitu. Lalu dia ini kan ada waktu beberapa 2 bulanan itu akhirnya saya siapkan ini. Gitu aja. Dan waktu juga ya? Iya. Meskipun sebetulnya kayak art motoring yang itu ya. Art motoring yang ini. Ini art motoring itu saya juga
apa ya gitu ya. Kan saya ada proposalnya juga gitu. Jadi ya di ini aja lah, dicoba aja gitu loh. Meskipun ya saya sendiri nggak tahu itu apa sih ya mencoba kayak gitu aja. Padahal selama ini nggak ada yang tema-tema spiritual, nggak ada. Spiritual nggak ada. Apa ya spiritual? Kalau mau dibilang ya nggak ada sih, nggak ada spiritual. Tema-tema spiritual nggak ada, nggak ada. Oh, kalau yang dari karya itu ada nggak ya aplikasi untuk kan ada ini ada waktu sempat bikin baju fashion atau apa tadi? Pernah dibikin nggak? Ada. Saya sempat waktu ikut lomba tahun 86 itu kan. Setelah saya belajar tenun, belajar batik. Ya udah melukis itu. Yang dari lukisan? Itu enggak ada. Belum. Yang dari lukisan enggak ada, belum. Karena setelah saya di Bali itu baru saya melukis secara total. Kok bisa di Bali waktu itu? Apa tadi? Garment. Saya bisnis garment di Bali. Saya kemudian terus muncul melukis itu. Waktu saya di Bali tetap melukis dalam arti dalam bentuk sketch. Saya menyimpan sketch saya dalam cuma drawing ya. Ya mungkin berupa seperti motif apa itu yang ada di ketika saya nganggur di toko atau di tempat kos itu saya melukis itu. Bukan melukis ya, nyeket ya mungkin ya bahasanya, yang tetap nggak ini sih, nggak, kesenangan itu tetap ada. Kayaknya itu dulu, tapi ada titik saya mau tanya juga, kalau Bapak ikutin nggak perkembangan seni Surabaya lah, mungkin aku bisa terus lanjutannya mungkin problem-problemnya lah menunjukui atau solusinya lah, biar ya ini tuh cukup problem seniman di Surabaya. Enggak seniman sih mas saya ya. Seni rupa di Surabaya. Ngikutin. Problem kita mungkin kita tidak cukup solid antara seniman-seniman itu sendiri. Kalau saya bilang, mereka tidak cukup, ada gap juga di antara mereka. Terus antara galeri itu juga nggak terlalu banyak yang mendukung seniman Surabaya. Saya nggak ngerti kenapa. Kalau lihat potensinya, saya pikir mereka hebat, banyak yang bagus dan layak sekali untuk apa ya, tampil ke permukaan itu layak. Tapi ya itu tadi apa ya, kalau kita ngelihat di Jogja, di Bandung, apa nggak ngerti kenapa ketika pameran itu seperti pasar, orang yang datang. Ketika apa mirip-mirip, dibilang nggak menarik lah karya ataupun materi yang mereka tampilkan menarik. Cuma ada sesuatu hal yang, atau mungkin kurang terbiasa masyarakatnya. Masyarakat awam itu tidak terbiasa dengan suasana pameran, ataupun datang ke tempat pameran, ataupun mengapresiasi itu kurang sepertinya. Atau memang nggak ngerti kenapa kok seperti itu gitu. Atau dari kitanya ketika pameran itu ada kesan garing gitu loh. Setiap
masuk ke pameran yang ada di sini kesannya garing. Saya nggak tahu lagi kenapa, nggak tahu. Rasa garing itu kan atau kurang ini ya, kurang seorang yang cukup nakal atau cukup berani, semacam Hari Pemat mungkin ya, semacam gitu ya, mungkin ya, nggak tahu. Coba kalau dilihat potensi teman-teman seniman anak mudanya, wah luar biasa. Saya pikir luar biasa mereka. Ini pertanyaan terakhir soal galeri nasional atau kan ya pernah berhubungan sama mereka, terus kurang lebihnya seperti apa, terus nanti ke depan mau seperti apa. Maksudnya ini untuk teman-teman yang di Surabaya, yang di kota-kota lain juga. Maksudnya harusnya si galeri nasional itu mengambil peran di sebelah mana gitu. Entah itu apanya, saya nggak tahu. Maksudnya mengakomodir teman-teman biar di semua bisa terangkul lah gitu. Saya rasa cukup lah galeri nasional itu memberi kesempatan Ya. dengan penawaran terbuka, pameran-pameran yang jadwal-jadwal pameran yang ada di sana. Kan selalu ada penawaran terbuka ya untuk ikut di sana. Meskipun juga ada penawaran yang mereka pilih ya dari beberapa seniman yang diundang. Saya pikir itu bagus. Galeri nasional cukup mengakomodasi seniman di Indonesia. Meskipun nggak mungkin ya peranan itu diambil galeri nasional sepenuhnya. Harus ada elemen yang lain dari entah galeri di daerah ataupun di pusat itu. Saya pikir selama ini galeri nasional bagus, cukup kerjanya cukup bagus. Harapannya untuk kalau mungkin dan secara pribadi seperti apa? Secara pribadi apa ya mas? Untuk Surabaya sendiri? Saya ingin iklim berkesenian di sini lebih terangkat secara berita juga ya. Oh, iya. Secara berita itu kurang ya. Padahal kita punya koran, punya seperti semacam Jawa Pos itu, tapi tidak banyak berperan di situ gitu. Seharusnya itu secara berita, media kurang ini. Ya harapannya itu sih. Kalau pribadi saya nggak terlalu banyak sekarang. Ingin tenang-tenang aja. Saya tetap berkesenian, menghasilkan karya yang baik, tetap bisa tetap bisa berkesenian, tetap bisa tetap ada di kesenian Indonesia, seni rupa Indonesia, itu aja. Oke, makasih Pak ya. Terima kasih Mas Dwi. Kurang nambahi apa gitu kalau nanti apa kalau poin-poin dari Bapak yang dari pertanyaan tadi yang masih kurang gitu, bisa nambahin. Ini soal maksudnya untuk profilnya Bapak mungkin ada berapa yang lost gitu. Apa soal yang pengen dibicarakan? Terakhir wis. Apa ya? Bingung malah aku. Bicara tentang apa saya nggak ada yang kelewatan nggak? Mungkin ada, mungkin juga enggak. Karena saya suka menata. Saya nggak tahu apa yang saat ini.